Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Kita masih menunggu penyidikan yang berwenang. Dia soalnya di kelas terus ya. Oh memang pendiam Iya, anaknya. pendiam. Tapi benar nggak dia kata kabarnya sering dibully gitu? Wah, itu desa-desanya sih bener, cuman kita nggak bisa ngasihin. Sekali lagi yang sering saya selalu ungkapkan ya, bahwa perundungan atau bullying itu sangat tidak enak ya dirasakan oleh korban, apalagi perundungan itu pasti kan terjadi pengulangan dan setiap hari. Ledakan di SMA 72 Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 kemarin tidak hanya menggegerkan publik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam. Kabar tak menyenangkan tersebut sampai kini masih ramai menjadi pusat perhatian, terlebih kejadian ledakan terjadi di ibu kota. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 96 siswa yang menjadi korban. Meski tidak ada korban jiwa, 29 siswa harus mendapat perawatan serius dan 67 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Berbagai spekulasi mengenai ledakan yang diduga menggunakan bahan peledak berbahaya mulai berkembang dan menjadi perbincangan luas di tengah publik. Sejumlah pejabat mulai dari Wakil Menteri Pendidikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga Kementerian Sosial turut hadir menjenguk siswa yang menjadi korban. Lantas apa kata mereka mengenai kejadian ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah? Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang. Dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah dalam kondisi lebih baik. Pertama-tama saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Semoga ini tidak terjadi kembali. Dan saya tadi sudah menengok siswa di rumah sakit ini. Alhamdulillah sudah mendapat penanganan yang cukup dan memadai. Insya Allah segera sembuh. Dan kami akan melakukan rekomendasi sekolah yang terdampak agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara sesegera mungkin. Dan tadi disampaikan oleh dari Pemprov semua pengobatan oleh Pemprov. Terima kasih. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosial. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Tadi saya baru ketemu Pak Menteri. Inilah hebatnya pemerintah pusat dengan pemerintah DKI pasti akan bekerja sama. Insya Allah, maka tadi saya stressing hingga tuntas. Berarti kalau tuntas semua pembiayaan Pemprov DKI dan juga insya Allah Kementerian Pendidikan juga. Tadi saya ketemu Pak Menteri di Rumah Sakit Islam. Insya Allah. 3 ledakan yang terjadi di sekolah SMA 72 Jakarta tidak hanya mengundang keprihatinan, tetapi juga kecurigaan yang menyasar pelaku yang diketahui siswa dari SMA 72 Jakarta itu sendiri. Aparat kepolisian bertindak cepat dengan menurunkan tim Gegana, Densus 88 hingga di Treskrimum Polda Metro Jaya, lantaran ditemukannya barang bukti berupa bahan peledak di rumah pelaku berupa serbuk. Sementara di media sosial, pelaku peledakan yang masih di bawah umur sempat tertangkap kamera CCTV.
Dan yang menarik, muncul dugaan balas dendam yang dilakukan pelaku terhadap siswa lainnya. Dengan kata lain, pelaku disebut-sebut menjadi korban perundungan yang dilakukan siswa lainnya hingga memutuskan melakukan aksi balas dendam. Menanggapi aksi pelaku yang nekat melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, apa kata psikolog dan benarkah motif pelaku tidak lain misi balas dendam lantaran menjadi korban perundungan? Untuk motif masih didalami oleh Densus 88 dan Krim Polda Metro Jaya. Jadi setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua dari keterangan saksi, Pak Kapolri sudah menyampaikan, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya, akan melaksanakan rilis secara lengkap. Sekali lagi, yang sering saya selalu ungkapkan ya bahwa perundungan atau bullying itu sangat tidak enak ya dirasakan oleh korban ya, apalagi perundungan itu pasti kan terjadi pengulangan dan setiap hari selama 7 hari seminggu atau 6 hari seminggu, 24 hari dalam 1 bulan. Itu emosi manusia itu ada batasannya gitu ya, dan kalau dia juga nggak melaporkan maka dia akan menanggung rasa itu sendirian gitu, dan belum tentu juga dia cerita ke rumah. Jadi memang harusnya di sekolah, nggak tahu sekolah ini ada apa enggak mekanisme buku penghubung. Nah itu biasanya tuh bisa menjadi jembatan buku penghubung itu untuk saling mengkomunikasikan. Dan kalau toh anak tipe pendiam, sekali lagi apakah guru-guru memang nggak punya gambaran profil ya dari siswa-siswa yang kelihatan gaul, yang kelihatan cenderung sendiri, cenderung sendirian tiap hari. Masa sih nggak melakukan observasi gitu ya? Buat saya guru yang tidak melakukan profiling gitu kepada para siswanya ya, berarti bukan guru yang baik gitu ya. Karena pendampingan siswa itu kan harus individual, satu persatu gitu ya. Mau sekolah negeri swasta menurut saya sama. Sementara ini kami belum mendapat informasi yang lengkap ya, karena kan pemeriksaan masih terus dilakukan. Soal korban bully gimana Pak? Apakah info korban bully itu benar? Kita masih menunggu penyidikan yang berwenang. Jadi soalnya di kelas terus ya. Oh memang pendiam Iya, anaknya. pendiam. Tapi benar nggak dia kabarnya sering dibully gitu? Wah itu desa-desanya sih bener, cuman kita nggak bisa ngasihin Kak. Tapi kalau dari pandangan kalian bertiga, terduga pelaku ini sosoknya seperti apa sih? Emang suka mahal begitu aja sih Kak. Hal yang kayak orang Ekstrim gitu ya? ekstrim gitu ya suka mungkin dia. Kan spekulasi sekarang kan senjatanya bukan senjata asli, bukan. Cuman yang dipermasalahin itu di tulisannya. Di tulisan senjata itu banyak tulisan-tulisan yang gimana ya? Nggak seharusnya di situ gitu loh. Misalnya kalimat-kalimat Kayak ada misalnya tahun berapa ada pelaku teroris itu ditulis namanya di situ. Sampai dengan saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait penemuan barang bukti berupa serbuk di rumah pelaku dan senjata di tempat kejadian perkara ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat kemarin. Dan yang membuat publik penasaran, terungkap fakta yang mengejutkan mengenai adanya beberapa nama teroris di dunia yang aksinya sempat menghebohkan publik internasional. Ditemukannya senjata mainan yang dibawa pelaku terungkap nama-nama teroris mulai dari Brenton Tarrant, penembak brutal di Masjid Christchurch, Selandia Baru, yang terjadi pada tahun 2019, Alexander Bissonnette, penembak Masjid Quebec di Kanada pada tahun 2017, hingga nama Luca Traini, pelaku penembakan massal di kota Macerata, Italia, yang dilakukannya pada 2018. Adanya nama-nama pelaku kejahatan penembakan massal pada senjata mainan pelaku peledakan SMA 72 Jakarta, belakangan ini mulai dikaitkan tidak hanya sebuah misi balas dendam lantaran menjadi korban perundungan, lebih jauh dari itu adanya aksi terorisme bagian dari jaringan teroris internasional. Lantas apa hasil temuan Polda Metro Jaya mengenai aksi nekat pelaku, benarkah mengarah terorisme? Gegana Brimob
melakukan sterilisasi di lokasi kejadian mengingat temuan bahan peledak sehingga lokasi TKP harus steril sebelum dilakukan olah TKP dari Puslap 4 Mabes Polri. Setelah itu melakukan pendataan dan pengolahan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Nanti kita sampaikan secara lengkap oleh Puslap 4 karena memang ya secara scientific investigation pelaksanaan pengolahan barang bukti ini adalah di kewenangan di Puslap 4. Nanti secara mereka-mereka yang memiliki keahlian di dalam hal ini, analisa terhadap motif dan jaringan yang dilaksanakan oleh Densus. Makanya kami berharap rekan-rekan juga bersabar, satuan kerja ini masih bekerja dari Densus, Puslap 4 Mabes Polri, dari Gegana juga mencocokkan dari hasil temuan di lapangan, baik itu apakah dugaan bom ini berasal dari serbuk apa, itu nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana, pihak Jibom Gegana. Sebenarnya kalau dari kelakuannya itu bentuk kelakuan yang juga keras sifatnya ya, dan sebenarnya sih nggak bisa langsung di label bahwa itu mengarah pada bentuk terorisme ya. Kalau pada remaja itu atau pada anak-anak itu pengarahan perilaku itu mengarahkan untuk emosi yang sedang marah gitu ya. Jadi bukan untuk menteror, bukan, tapi dia sedang amat sangat marah dan dia ceritanya mau menyalurkan amarahnya gitu ya dengan cara membalas dendam gitu ya. Dan secara psikologis juga emosi remaja kan memang masih lutup-lutup gitu ya. Dalam hal untuk belajar eksplosif ya, artinya bahan-bahan ledakan, siapapun bisa sih ya, karena di YouTube juga ada itu panduannya ya, apakah mau ledakan kecil, ledakan sedang, ledakan besar, itu menurut saya nggak sulit gitu ya. Tapi intinya kan apakah memang tindakan untuk membuat bahan ledakan ini yang lebih penting atau penyebabnya, karena menurut saya membuat bahan-bahan peledakan ini sebuah akibat gitu ya. Ada kok penyebabnya, ada gitu. Dan semua remaja itu nggak mau jadi sosok seperti ini. Semua remaja itu pengen jadi yang terpuji, jadi yang istimewa, yang dikasih lampu sorot. Dan nggak ada yang mau jadi kayak gini, nggak ada yang mau. Jumat siang itu, tidak ada yang menyangka kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan umat muslim harus berakhir dengan adanya ledakan hebat. Tidak sekali, melainkan 3 kali dalam rentang 10 menit. Korban yang kebanyakan siswa laki-laki harus mendapat perawatan serius dari luka bakar hingga kerusakan pendengaran karena suara ledakan yang cukup besar. Beberapa siswa yang berhasil menyelamatkan diri membagikan kisah mencekam atas apa yang dialaminya pada Jumat kemarin. Dan seperti inilah kesaksian mereka atas ledakan hebat yang terjadi di SMA 72 Jakarta. Ledakannya isu-isunya sih tengah, soalnya korban yang paling parah tuh yang duduk di tengah. Seperti apa? Jadi kan saya di luar kebetulan ya. Jadi pas ledakan itu saya salah satu yang paling asap. Habis itu orang-orang yang pada keluar megang kepala, megang telinga, berdarah-darah keluar. Semua paling parah telinga semua sih Kak. Itu bener-bener suara ledakannya tuh kencang banget. Jadi telinganya tuh sampai gerang telinga rusak semuanya tuh udah ada. Langsung ya itu gitu kan. Meledaknya seperti apa sih Bu yang yang jelas kencang. Kencang. Iya, lumayan kencang lah, bisa sampai tidak duduk sampai apa kayak susah napas. Ada 3 menit yang satu di speed, satu lagi di belakang melakukan, yang satu kayaknya di atas dari kelas. Oh di kelas. Tapi dia apa namanya
nggak terlalu jauh sih di kelasnya, di atasnya, pas dari bawah ke atas. Saya langsung melihat cuman kaca pecah aja udah langsung ini, karena kita kan takutnya kebakaran. Kalau kebakaran kan kita semua kebakaran kita repot, jadi kita menyelamatkan diri. Dari doa itu langsung meledak. Berarti kondisi masjid masih ramai, Pak? Masih penuh, orang belum sholat Jumat belum. Wah, pada terawuran, pokoknya pada lari. Akhirnya kan pada hari, bapak kan namanya udah tua, lari, ditubruk dari belakang, terus bapak nyender nabrak pohon mangga, langsung bapak sakit sampai sekarang. Habis dari kelas teman langsung mau ke masjid, tapi itu udah telat. Habis dari situ kan masjid udah penuh, jadi saya dapetnya di depan. Pas depan nggak lama, dua-dua udah mulai. Berapa kali ledakan yang kamu naik? 2. Waktu itu kan saya sedang sholat Jumat tuh di saf ketiga. Kebetulan saya posisinya di belakang tembok. Nah terus tiba-tiba pas khutbah selesai mau qomat, tiba-tiba ada yang meledak dari tengah. Dari tengah tiba-tiba saya juga panik lah. Ini kenapa tiba-tiba ada yang meledak gitu? Nah terus itu saya juga buru-buru keluar tuh dari depan imam. Nah terus itu kan ada pintu tuh. Nah terus cepat keluar. Nah di situ saya melarikan diri. Nah situ saya lihat ada orang yang terluka parah. Nah, sebenarnya saya agak trauma melihat ada orang-orang yang kena luka bakar. Sementara itu, para orang tua korban yang mengetahui adanya ledakan di sekolah tempat anaknya belajar dibuat syok. Mereka sibuk menelpon anak-anaknya. Tidak sedikit yang mendatangi sekolah tempat terjadinya 3 ledakan yang membuat siswa dan guru berhamburan keluar. Dan seperti inilah tanggapan orang tua siswa atas kejadian ledakan yang meninggalkan trauma mendalam. Setidaknya saya sebagai orang tua syok juga ya, tapi yang namanya kejadian seperti ini kita sebagai orang tua juga nggak kepenginan gitu ya. Cuman ya karena udah begini gimana Pak, ini ya sekolah di SMA 72 ini kedepannya lebih baik lagi lah, istilahnya mudah-mudahan kedepannya jangan ada ya semacam tadi ya orang bilang kayak bully ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada seperti ini lagi kejadian. Mungkin yang ini aja lah, istilahnya terakhir aja lah. Semua orang tua nelpon anaknya masing-masing, pada panik ya kan. Kenapa kok mic aja, anak-anak pada dievakuasi gitu. Akhirnya, Pak boleh dijemput anak? Boleh, silakan dijemput. Saya memang telat pas sampai sana, ternyata udah rame, udah tim gegana apa semua udah ada di sana. Jadi saya udah nggak sempat masuk ke dalam. Saya temunya anak saya dari luar. Gitu. Melihat kejadian ini pastinya sedih banget. Ini sebuah kabar duka karena harapan kita sebagai masyarakat pasti kan punya negara yang tentram, nggak ada kejadian yang aneh-aneh, damai, sejahtera semua penduduk dan masyarakat gitu. Sampai apalagi ini di sekolah kejadiannya ya, kayak murid-murid lagi menimba ilmu, lagi berusaha untuk memperbaiki hidupnya dengan belajar gitu, tapi malah harus tertimpa musibah yang benar-benar besar banget bisa dibilang, karena jumlah orang yang terluka tuh ada banyak banget ya. Dan yang mudah-mudahan jangan sampai ada yang korban yang meninggal. Semoga kedepannya bisa penjagaan dan juga disiplin dari hukum kita bisa lebih ditingkatkan gitu. Jangan sampai ada hal-hal seperti ini dan pelakunya bisa benar-benar dihukum, karena ini benar-benar kejadian yang sedih banget sih. Pertama-tama turut berbelasungkawa untuk pada korban, keluarga korban semuanya, dan juga untuk para pelaku yang mungkin banyak ya di antara kita korban-korban dari bulian. Mungkin ini salah satu yang harus kita galakkan lagi nih untuk mencari bantuan profesional seperti psikiater dan segala macamnya untuk menjaga mental kita, karena emang ya kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain perlakuan terhadap kita, tapi jangan membuat itu sebagai hal yang tabu deh. Yuk cari professional help kalau misalnya memang kita secara mental kita banyak sekali kena tekanan. Banyak kok profesional di luar sana yang bisa membantu kita, dan juga teman-teman yang lain ya stop bully, of course. Jangan pernah merendahkan ataupun ya, kita semua masih bangsa Indonesia, masih harus sama-sama berjuang kita
di negara ini, dan semoga kedepannya nggak akan terjadi lagi.